simple, jangan bikin ribet. Karena dibikin ribet malah ntar jadi kita nggak melakukan ya. Betul. Jadi orang-orang Jepang yang terkenal paling awet muda kulitnya, padahal lifespan-nya paling tinggi. Ayo, tuh kan kamu sama aku aja udah beda, ketahuan aku nggak pakai. Aku Michelle. Aku Cherry. Welcome to Skin Side Story. Nah, di video sebelumnya kita ada menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen mengenai retinol. Betul. Yes, and I hope that answers some of your questions. Tapi hari ini aku juga mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari netizen seputar sunscreen. Oh, sunscreen. Sesuatu yang sangat penting banget di skincare kalian ya. Bener. Padahal penggunaan sunscreen itu very simple ya, Cher ya. Just apply and it's done. Ya kan? Such not a big deal kan? Yes. Nah, tapi lately tuh influencer atau KOL lagi pada ngomong nih, percuma kalau kalian pakai skincare kalau kalian nggak pakai sunscreen in the morning. Karena jadi gak ada pelindungnya, Cher. Jadi kalau kalian pakai skincare lalu nggak pakai sunscreen, jadinya all the UV masuk ke dalam kulit kalian and it's percuma. Oh, jadi yang skincare yang udah capek-capek kita pakai untuk merawat, besok paginya kerusak nih sama UV yang masuk karena kita nggak berhasil melindungi kulit kita dari sinar UV itu. Nah, makanya hari ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering kalian lakukan dalam pemakaian sunscreen. Oke. So, Michelle, apa nih kesalahan pertama yang sering kita lakukan dalam penggunaan sunscreen? Nah, ini kayaknya problem utama ya. Not applying enough sunscreen. Oh, nggak cukup? Yes, karena in teori kita tuh butuh 2 mg dalam sekali pemakaian sunscreen. 2 mg tahu nggak itu seberapa banyak? Nggak tahu. 1/4 sampai setengah sendok teh. Iya, tapi agak susah ya kalau kalian pakai sendok teh ya. Sendok, nah, that's why. Jadi kita pakai 2 full jari. 2 full jari. Oh gitu. Now does it matter kalau misalnya sunscreennya, misalnya SPF-nya lebih rendah, jadi aku mesti pakai lebih banyak, atau kalau SPF-nya lebih tinggi, aku nggak usah pakai banyak-banyak, gitu matter nggak? Well, that's a good question, Cher. It actually matters karena in teori kalau protectionnya semakin lower, kalian harus menggunakan quantity yang lebih besar. Jadi harus di-apply juga. Nah, tapi sebagai rule of thumb aja, jadi simple aja, just 2 full jari aja. Gitu. Jadi kalian nggak usah mikir banyak-banyak, just as simple as 2 full jari pakai selesai. Iya. Gitu. Karena bikin simple ya, jangan bikin ribet. Good. Oke. So next one, apa nih yang sering kita lakukan yang ternyata salah? Nah, yang kedua ini adalah tidak reapply sunscreen, Cher. Itu pasti kita malas banget kan. Udah makeup cantik-cantik, harus reapply lagi. Aku kalau yang lagi dong ini harus mengakui bahwa I never reapply during the day. Sejujurnya aku pun juga enggak, kecuali kalau memang kita lagi ada mungkin di pantai atau mungkin kita lagi berenang panas-panasan atau diving or snorkeling. Betul. Aku reapply, Cher, kalau itu. Yes. Exactly. Very specific sih. Yes. Tapi kalau sebenarnya, Cher, in teori kalian harus reapply setiap 2 jam loh. Yes, karena kalian kan pasti kan ada keringetan atau apa kegesek-gesek, nah itu sudah tidak terlalu efektif lagi the SPF-nya, makanya kalian harus di-apply setiap 2 jam in teori. Tapi back again, just simple aja guys. Kalau kalian memang lagi aktivitas di luar yang butuh banyak proteksi, kalian bisa reapply. Kalau enggak, memang ya udah skip aja. Oke, jadi hari ini kita judulnya simple. Jangan bikin ribet. Karena dibikin ribet malah ntar jadi kita nggak melakukan ya. Betul. So, kalau kita basically setiap hari ya ngantor aja, di dalam ruangan aja, yang mungkin kayak gini nggak ada sinar matahari masuk, nggak terlalu banyak keringetan, ya udah, ya habis bentar bedakan, malas kan, ya kan? Oke, lanjut langsung ketiga, apa nih yang jangan dilakukan? Oke, yang ketiga adalah relying sunscreen on makeup. Jadi kalian nggak pakai sunscreen, cuma pakai makeup yang ada SPF-nya. Iya dong, gampang banget. Sekarang foundation, betul, bedak, cream, exactly. loose powder juga ada loh yang SPF-nya, ya kan? Itu semua sudah menggunakan
SPF, gampang banget kan, langsung set dapet 2 in 1 satu kali kerja. Nah tapi itu nggak boleh ya, karena kalian Kenapa harus tuh? pakai sunscreen dulu baru pakai makeupnya tersebut, karena the amountnya itu sebenarnya nggak enough, Cher. Sebenarnya kalian bisa aja relying on the makeup by itself, tapi kalian mesti penggunaannya tuh banyak banget. Jadi kalau kalian pakai foundation yang ada SPF-nya, penggunaannya banyak gitu, kalian kayak dempul banget, gak sih, minyakan banget, very tebal gitu loh. Apalagi kalau loose powder ya, itu juga is very tipis kan. Jadi kalau kalian cuma kayak gitu doang, nggak terlalu ke protect your face Jadi dari in UV. theory karena jumlah yang dibutuhkan to give the protection that we need lebih banyak. dibanding kalau kita harus pakai foundation sebanyak itu. Yes, you're right. Is it the same? Kenapa? Alasan yang sama. Jadi kita jangan dianjurkan untuk nge-mix sunblock atau sunscreen dengan foundation ya? atau bahkan dengan serum. Yes. Karena nanti jumlahnya malah ke dilute gitu. Betul, bener banget, Cher. Oke, jadi protectionnya kita nggak dapet sesuai yang dibutuhkan. Yes. Oke, baiklah. Nah, berikutnya ada lagi nggak nih kesalahan apa yang harus kita betulkan dalam pemakaian kita selama ini? Ada dong. Nah ini mungkin kalian juga sering banget lupa. Mungkin kita juga lupa kali ya, Cher ya. Betul. Kita lupa buat pakai sunscreen di tubuh kita. Tapi bukan di muka doang, tapi tubuh kita pun juga butuh sunscreen. Aku sampai ke leher sih. Oh, sampai ke leher, betul sampai ke leher. Tapi kalau tangan, kaki kayaknya, Ayu. Tuh kan kacau, kamu sama iya. aku aja udah beda. Ketahuan aku nggak pakai. Nah iya kan, pasti banyak banget kalian yang lupa, karena sepenting itu juga, karena kita bisa mencegah penuaan dan juga mencegah kulit kita jadi semakin gelap, Cher. Oh, I see. Oke, jadi fix ya guys. Everything yang exposed harus dipakein Pakai sunscreen for protection. Supaya putih kayak Oke, berikutnya apalagi nih? Sometimes ada hari-hari yang segitu panasnya. Apakah sunscreen ini masih cukup memberikan kita protection? Nah itu dia. Ini kadang-kadang mungkin orang kalau pakai ini malu kali ya, pakai payung, pakai topi, ya kan? Kayak kok lebay banget ya. Tapi padahal jangan di shame ya guys sama orang seperti itu, karena itu justru bagus banget. Karena sunscreen doang tuh sebenarnya nggak cukup loh, Cher. Kalian juga harus memberikan ekstra proteksi dengan pakai payung ataupun pakai topi, just simple as that. Atau mungkin kalau naik motor mungkin pakai jaket kali ya yang panjang, jadi nggak terlalu diekspos pada matahari. Gitu. So I have a nugget for you guys. Jadi orang-orang Jepang yang terkenal paling awet muda kulitnya, padahal lifespan-nya paling tinggi. Yes, itu kenapa? Salah satunya adalah karena mereka sangat care dengan sun protection dengan selalu menggunakan topi dan payung. Yes. Tidak hanya against hujan, tapi against sinar matahari mereka tuh pakai payung. Jadi kalau sering ya ngelihat turis-turis Jepang itu pada pakai topi, pada pakai payungnya kan rajin banget kan. Ya, itulah rahasianya mereka, salah satu kenapa mereka dengan lifespan yang segitu panjang kulitnya adalah yang paling awet muda. Awet muda. Nah, bagaimana kalau harinya mendung? Atau kita di rumah aja nih, nggak kemana-mana? Itu dia, mungkin kamu juga tahu jawabannya kali ya. Masih perlu nggak sih kita pakai sunscreen? Jawabannya kalau aku nggak. Sejujurnya di teorinya harusnya tetap pakai loh, Cher, karena even cloudy days itu matahari pun juga bisa menembus dari awan. Yes, it's true. Actually, it's even worse. Teorinya matahari bisa menembus masuk awan tapi nggak bisa keluar lagi. Hence the greenhouse effect. Oh, so yes. it's even worse. And yet karena kita lebih adem, kita nggak pakai dong. Iya. Tuh tahu jujur ya, Cher ya. Habis gimana dong ya? Karena emang realistis aja lah ya. Oke, so honestly kalau aku personally, kalau aku keluar bagaimanapun tetap pakai meskipun cuaca mendung. Tapi kalau di rumah jujur males pakai banget. Yes. Males pakai banget. Padahal kalau di rumah perlu nggak? Sebenarnya perlu sih, karena ada jendela. Karena matahari emang nggak bisa nembus jendela, bisa juga. Oh ya. Yes. Jadi tetap guys fix di rumah pun harus Pakai sunscreen. Oke, tadi udah aku bahas ya, Cher ya, kesalahan-kesalahan yang sangat umum yang kalian lakukan dalam penggunaan sunscreen. Nah, tapi aku dapat pertanyaan dari netizen nih, Cher. Apa itu? Nah, kalau netizen suka jemuran, terus pakai sunscreen, kan vitamin D-nya jadinya maksudnya nggak maksimal gitu loh, Cher. Kita mesti kayak gimana? Apakah kita mesti pas jemuran
berjemur nggak usah pakai sunscreen apa gimana? Okay, so this is actually a very difficult question to answer. Dan juga urusan vitamin D ini cukup apa ya? Dalam ya? Enggak, maksudnya cukup ditanya banyak orang pada saat COVID ya. Oh iya, betul. Karena kan urusan COVID kamu harus jemuran, vitamin D ya sekian IU gitu ya. Itu it's a very very big thing I remember. Yes. So anyway, the theory about vitamin D is pada saat kita berjemur, the sunlight itu sinar UVB ya, itu akan merangsang kulit kita ya, protein dalam kulit epidermis kita untuk memproduksi vitamin D yang dapat berguna untuk tubuh kita ya tentunya. Seperti UVB ya? Yes, UVB. Now the same sinar UVB juga yang membuat kulit kita lebih gelap, ya mudah nggak? terbakar. Betul, sunburn, exactly. Dan karena sunburn itu jadi kulit kita buru-buru memproduksi pigmen lebih banyak untuk melindungi kulit kita dari sunburn, sehingga kulit kita jadi lebih gelap atau ada noda, flek dan seterusnya. Oh, jadi penghitaman ada gunanya juga ya, Cher ya? Yes. Penggelapan itu ada gunanya juga. Yes, actually kenapa kulit kita menggelap is actually to protect us. Yes, so jadi pada saat kita menggunakan sunscreen, teorinya jadi nggak dapet dong si UVB ini menembus ke kulit, sehingga nggak kerangsang dong protein Vitamin yang D-nya. dalam kulit kita untuk memproduksi vitamin D ini. Jawabannya I guess, karena aku bukan saintis yang meresearch ini, I guess so ya, ini totally I guess so. Nah, jadi personally I made my own conclusion and opinion ya. So matahari pagi ya before 10 o'clock lah ya maksimal ya. Karena kita kan bisa merasakan sendiri ya. I mean guys, kita dalam hidup ini kan juga sangat pakai yang masuk akal lah ya, pakai ini yang wajar. Nah, kalau udah lewat jam 10 itu kan matahari kerasa panas jauh banget lebih ya, kayak berasa panas, terik gitu ya. Jadi before 10 o'clock itu kalau mau melakukan jemuran untuk merangsang kulit kita memproduksi vitamin D tersebut. So I think that would be healthiest. Nah, kalau misalnya pagi-pagi itu pada saat kita jemuran itu kita nggak pakai sunscreen dong, ya sebaiknya enggak ya untuk mendapatkan the full maksimal efek itu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sudah menginjak usia tertentu mau protect your face, jadi at least hanya bagian face aja yang dipakaikan sunscreen, kalau menurut aku itu oke. Plus lagi kulit wajah kita kan memang lebih tipis dibandingkan the rest of our body. Betul. So I think if you want to have extra protection, ya itulah bagian muka lah ya, at least yang kita lindungi dengan sunscreen, tapi the rest of your body tanning ya. Yes. Again in the morning sun before 10 ya, sebelum jam 9 even better. Dan about 15 to 20 minutes back and front ya. Don't forget your back, there's a lot of skin there too. Alright, itu dia udah kita bahas ya, Cher ya, kesalahan umum yang sering kita lakukan dalam penggunaan sunscreen. Be simple, just apply. Kalau emang kalian gak sempat untuk reapply, ya mungkin kalian juga bisa cari produk-produk alternatif seperti kayak loose powder yang ada SPF-nya, atau mungkin setting spray yang ada SPF-nya yang make your life so much easier. Yes, jadi jangan bikin ribet ya. Keep it simple guys. And if you like this video, please give it a thumbs up. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video Skinsight berikutnya. That's it from us. Bye.